Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sehingga kita masih bisa beribadah kepadanya. Yang mana kita lihat masih banyak kaum muslimin belum tahu, belum mengerti, belum paham untuk apa mereka diciptakan. Ketika azan sudah dikumandangkan, mereka masih sibuk dengan jual beli. Mereka masih sibuk dengan urusan kantor mereka. Mereka masih sibuk dengan urusan dunia yang lainnya. Maka kita harus bersyukur atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke rumahnya ini. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kita termasuk umat yang cinta kepada beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kaum muslimin, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semuanya, marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu dengan cara mengerjakan perintahnya dan kita tinggalkan apa yang telah dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salah satu la yadkhulunal jannata al-aqu liwalidayhi wad-dayyusu wa rajulatun nisa. Ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Siapa dia? Yaitu orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Kemudian ad-dayyus, dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Al-Baihaqi di dalam Sunan Al-Kubra. Apa dan siapakah yang dimaksud dengan dayyus itu kaum muslimin? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain
yaitu salah satu qad harramallahu alaihimul jannata mudminul khamri wal aqu wad dayyusu alladzi yukirru fi ahlihil khabas. Ada 3 orang yang Allah haramkan mereka masuk surga, yakni pecandu khamar, anak yang durhaka pada orang tua, kemudian ad-dayyus, yaitu orang yang setuju, orang yang membiarkan adanya khobat, yaitu kekejian, kemaksiatan yang dilakukan oleh anaknya maupun istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan hadis ini sahih. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu la yadkhulunal jannata abada. Ada kata abada. Ad-dayyusu warrajulatun nisa warrajulatu minan nisa'i wa mudminul khamri. Qalu ya Rasulullah, amma mudminul khamri faqad arafnahu famad dayyus. Qala allazi la yubali man dakhala alaihi ahlihi. Qulna famar rajulati minan nisa. Qala allati tashabbahu birrijal. Ada 3 orang yang tidak akan masuk surga abada, selama-lamanya. Siapa dia? Yaitu ad-dayyus, wanita. Kemudian yang kedua wanita ar-rajulah, dan yang ketiga pecandu khamar atau minuman keras. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun pecandu khamar kami sudah paham, kami sudah tahu maksudnya. Lalu apa makna ad-dayyus? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dayyus yaitu orang yang tidak peduli siapa yang mendatangi anak dan istrinya. Kemudian para sahabat bertanya lagi, lalu apa wanita yang ar-rajulah itu wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, dan hadis ini sahih. Demikianlah makna dayyus sebagaimana dijelaskan sendiri oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Kemudian berdasarkan hadis-hadis itu pula para ulama menjelaskan kepada kita tentang siapa dayyus itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, ad-dayyus itu adalah seorang laki-laki, seorang suami, seorang pemimpin yang tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya yang perempuan khususnya, di dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah juga menjelaskan, ad-dayyus adalah orang yang ridha ketika anak istrinya berbuat fahisyah, perbuatan keji atau zina dan yang semacamnya. Misalnya dia ridha anak istrinya berzina, na'udzubillah, dan melakukan fahisyah, kekejian, kemaksiatan yang lainnya. Inilah dayyus. Juga orang yang ridha ketika anaknya, ketika istrinya melakukan maksiat, melakukan keburukan. Intinya dia setuju, dia membiarkan kerusakan yang dilakukan oleh anak istrinya. Di dalam Al-Lajnah Ad-Daimah. Kemudian Al-Lajnah Daimah atau lembaga tetap untuk urusan fatwa kerajaan Saudi Arabia pernah juga menjelaskan, orang yang memperhatikan riwayat pertama bahwa ad-dayyus itu adalah orang yang setuju, menyetujui khabas, yakni kekejian, kemungkaran, ketika dilakukan oleh orang
yang di dalam tanggungannya, semisal istrinya, anak wanitanya, saudarinya, dan yang lainnya. Baik khobas ini dimaknai zina atau semua wasilah perantara menuju perbuatan zina, semisal membuka aurat di depan laki-laki non mahramnya, kemudian dia berkhalwat, dia berdua-duaan dengan lelaki yang bukan mahramnya, kemudian dia memakai parfum yang wanginya luar biasa ketika dia keluar rumah, dan semisalnya, yang semua ini menyebabkan fitnah dan menggoda untuk melakukan perbuatan fahisyah, zina, dan yang semisalnya. Maka Anda akan melihat bahwa hadis-hadis yang menyebutkan ini secara khusus masuk pada keumuman hadis pertama ini. Namun hadis-hadis ini mengandung ancaman-ancaman yang telah disebutkan penjelasannya. Ini semuanya setelah kita ketahui bersama bahwa mendiamkan kemungkaran kaum muslimin itu adalah perbuatan yang Allah haramkan, baik itu dilakukan oleh anak istri kita maupun selainnya. Namun mendiamkan kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang dalam tanggungan kita, semisal anak kita atau istri kita, hal itu adalah lebih parah lagi, lebih besar lagi dosanya. Maka kesimpulannya, ad-dayyus itu adalah orang yang membiarkan keluarganya melakukan kemaksiatan atau dosa-dosa. Termasuk di dalamnya adalah seorang suami membiarkan anak istrinya berzina. Na'udzubillah. Suami membiarkan anak istrinya membuka aurat di depan orang yang bukan mahramnya. Seorang suami membiarkan anak istrinya berdua-duaan dengan lelaki yang bukan mahramnya. Seorang ayah membiarkan anak gadisnya berpacaran. Kemudian seorang suami yang membiarkan anak istrinya memakai hijab tapi tidak syar'i. Kemudian seorang suami yang membiarkan anak istrinya tidak menutup aurat keluar rumah. Kemudian seorang suami membiarkan anak istrinya safar, keluar jauh tanpa mahramnya. Kemudian seorang suami yang membiarkan anak istrinya upload foto, membuka auratnya di media sosial. Kemudian suami yang membiarkan anak istrinya bernyanyi ria, berjoget ria, dan perbuatan yang dilarang agama lainnya. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ad-dayyus itu adalah termasuk dosa besar. Karena apa? Pelakunya diancam tidak masuk surga, sebagaimana di dalam hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah memasukkan perkara ini, yakni perkara dayyus, sebagai dosa besar nomor 27 di dalam kitab beliau, yakni Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Namun para ulama mengatakan ad-dayyus ini keadaannya bertingkat-tingkat, bergantung maksiat apa yang dia biarkan. Yang paling parah adalah membiarkan istri dan anak-anak perempuannya berzina dan melakukan semua sarana yang bisa mengantarkan mereka kepada perbuatan seperti itu, seperti pacaran dan semisalnya. Kemudian yang di dalam perbuatan seperti ini terdapat unsur tidak adanya kecemburuan terhadap mereka, karena membiarkan mereka ikhtilat, membiarkan mereka bercampur baur dengan lelaki yang bukan mahramnya, membiarkan anak istri ditemui oleh seorang laki-laki dan bebas ngobrol bersama mereka dan yang semisalnya. Demikianlah khutbah Jumat yang singkat ini. Semoga bisa menjadi nasihat
Semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, agar kita bisa menjadi para suami, para pemimpin keluarga yang memimpin mereka kepada kebaikan dan ketakwaan, dan para pemimpin yang melindungi, menjaga mereka semua agar kita tidak menjadi ad-dayyus. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah Ta'ala: bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah, demi masa sungguh manusia berada di dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dengan benar, dan orang-orang yang saling menasihati dengan sabar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ashdud wa ta'ataka 'ala al-yahudil ghasibin al-zalimin wa man syaya'ahum wa a'anahum ya azizu ya jabbar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ja'al hadza balada aminan. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa liman dakhala baitina mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر